Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan belajar Cortex kita ya. Saya juga masih belajar. Saya jarang pakai Cortex ya, hanya sepintas-pintas saja. Nanti kalau saya nggak paham, tolong dipahamkan ya. Nanti kita berbagi aja. Jadi kemarin sudah sampai di pembuatan ini ya, laporan untuk SPT yang gaji ya. Kemarin kan saya sudah belajar itu yang gaji. Saya ambil dari data gaji yang bulan Februari waktu itu. Kemudian saya rumus, sudah saya share juga yang sudah jadi, tinggal input brutonya dan PTKP-nya. Nanti sudah jadi, bisa dimasukkan di template-nya. Template-nya sudah ada. Nah, kali ini kita mencoba untuk upload template pembuatan ini PPh pasal 21, tapi yang PPh final ya. PPh final biasanya kayak honor dan sebagainya yang di luar gaji, termasuk TPP ya. Untuk di Cilacap kita juga masih pakai yang PPh final karena kita belum pakai yang perhitungan TER. Cara pelaporannya gimana, cara buat bupotnya, caranya seperti ini ya. Jadi pembayaran Cortex itu bisanya dengan pembuatan deposit ya. Tapi deposit diikuti dengan pembuatan bukti potongnya. Nanti terakhir dibuat SPT-nya. SPT nanti untuk jurnal balik depositnya atau menihilkan deposit, gambarnya seperti itu. Pertama, untuk PPN, bukti potongnya itu namanya e-faktur di sini. Ini saya mengulang aja. Kemudian ada BPPU, BNR, terus penyetoran sendiri, pemotongan. Nah, ini untuk gaji itu pakai ini ya. Kemarin yang video saya sebelumnya BPP pegawai tetap, ini bukti potong bulanan pakai tetap. Nah, untuk selain gaji itu yang PPh final itu dimasukin di BP21 di sini. Termasuk honor ini ya, kita sekarang mau belajar yang ini. Nah, nanti untuk yang PPh 22 dan PPh 23 itu pakai yang BPPU ini di sini. Oke, kita ke ini aja ya langsung ya, ke BP21 ini ya. Nanti biar bisa dipraktekin ya. Untuk PPh final ya, aturannya untuk yang PNS itu masih seperti yang lama ya. PNS itu yang golongan 4 itu 15%, kemudian golongan 3 itu 5%, golongan 2 dan golongan 1 yang PNS itu enggak dikenakan pajak. Kemudian untuk yang non PNS itu pakai yang 5%. Nah, caranya ini di sini bisa manual di sini, sama kayak yang gaji bulanan di sini, atau yang pakai upload XML di sini. Oke. Ini ya, kita download template-nya dulu aja deh. Nah, download-nya itu ada di sini. Di sini ya. Template XML, nanti linknya ini saya bagi di grup ya. Ini downloadnya di sini. Nah, di sini lengkap. BPMP ini gaji ya. Terus BP21 nih, yang nomor 2 nih. Bukti pemotongan final dan tidak final selain pegawai tetap BP21. Converter template. Kita download yang converternya dulu nih coba. Ini caranya sama seperti yang kemarin yang BPMP ya. Dibuat dulu, kemudian dilihat dulu hasil perhitungannya, nanti baru di save as ke XML. Seperti itu. Kalau nilainya udah sesuai ya, baru di-upload. Kalau belum sesuai berarti diperbaiki dulu di Excel-nya. Biar nanti nggak ada selisih dengan bukti potongnya. Nah, di sini sama kayak pembuatan yang kemarin, yang BPMP. Ini masa pajaknya berarti SPT-nya ya. Ini sesuai dengan SPT bulan apa. Kemudian di sini tahun sama nih ya. Ini udah jelas NPWP. Ini NPWP itu diisi aja dengan NIK ya. NPWP diganti NIK aja. Nanti kalau NIK-nya nggak valid, kalau yang PNS ya, itu nanti bisa pakai NPWP, tapi depannya diisi 0. Karena
NPWP di sini tuh harus 16 digit. Kalau NIK itu udah otomatis 16 digit. Kemudian ID TKU ini mengikuti kemarin ya, yang BPMP ya. Jadi di sini NPWP bendahara sebagai pemotong, kemudian diikuti dengan berapa digit ini saya lupa belakangnya. Kemudian status PTKP, kayaknya sih ngaruh atau enggak, saya nggak tahu. Fasilitasnya ini NA ya, untuk yang BP21 ya. Jadi tidak ada fasilitas ya. Seperti ini. Terus nah, yang penting di sini kode objek pajak. Nanti munculnya di sini nih tarifnya ini. Nah, ini munculnya di sini. Ini pengaruh dari sini. Dari tadi kode pajak ini ya. Jadi bukan 401 tapi 40203 itu untuk golongan 4. Nah, golongan 3 4020 untung ada Bu Sukman yang mengingatkan. Pakai yang 02. Nah, nanti yang golongan 1 dan 2 itu tetap diisi ya, diupload ya. Nanti pakai yang 404 gini. Jadi tetap nanti nilainya 0 gitu, tapi tetap diupload. Untuk yang BP21-nya yang kayak yang TPP gitu kan nilainya 0 ya. Tapi nanti tetap diupload ya, pakai kode ini. Nanti untuk yang non ASN pakainya yang kode ini. Kemana? Jasa penyelenggara acara apa tadi ya? Yang segala bidang kali Mas. Iya itulah Bu, pokoknya ketemu 5%. Kemarin saya nanya Mas Rahmat apa ya? Pas segala bidang ya. Ini 5% ya Bu ya? Segala bidang. Ini ya. Kalau ya. P3K apa Bu? P3K kan ininya ikut yang 5%, jadi golongan. Apanya pakai ini golongan 3 ditembaknya? Ikut golongan 3. P3K ikut golongan 3. Oh digituin. Ya bisa gitu ya, bisa diakalin golongan 3 atau pakai ini juga sama kan. Segala bidang kan 5% juga ya Bu. Disetarakan golongan 3 P3K. Ya, baiklah. Ya udah pakai golongan 3. Yang bilang disetarakan siapa? Pak Sugeng lah. Apa saya? Dulu sekali dulu pernah ngomong. Itu kan non PNS maksudnya. Enggak, P3K non PNS kan gini. Ya sama dengan P3K. Ya wis lah Mas Manut aku kenal. Ya, ketemunya tetap sama lah. Oke, lanjut ya. Jadi pertama di input di template-nya di sini. Misalnya tadi, aduh. Ini misalnya paling atas NIP saya misalnya. Kodenya itu 402 ya, saya salah. Untung diingetin. 4020. Nah, ini berarti kan golongan 3. Penghasilannya di sini misalnya 4 juta. Nah, ini ya. Ini nanti ngitungnya gini aja. Bikin ini dulu, bikin sheet lain. Ginilah di sinilah gampangannya ya. Sebelum diupload ya dihitung dulu. Ini penghasilan dikali tarif dibagi 100 ya. Kayak gini. Nah, ini pajaknya di sini ya. Sebelum diupload nanti dicek dulu nih. Nah, seperti ini. Terus yang kedua, misalnya 40203 misalnya. Golongan berapa ya? 4 juta. Ini golongan 4 ya misalnya. Nah, kayak gini aja ditarik ya. Oh, ini pajaknya 600.000. Ini sampai di sini, di sini, di sini tarifnya otomatis ngambil dari sana. Jenis dokumen referensi. Ini mau other aja kali ya. Saya juga nggak tahu. Iya, saya juga isi other, Mas. Terus nomor dokumen referensi apa, Bu? SP2D. Oh, SP2D. Boleh. Terus ini SP2D ya berarti ya. Enggak, maksudnya nomor SP2D lah. Tanggal dokumen ya tanggal SP2D gitu ya. Oke. Jadi TKU berarti ngikutin yang rumusnya kemarin, yang apa? Di BPMP ini samain. Tanggal pemotongan disesuaikan aja ya. Nah, ini kalau sudah semua, ini dilihat dulu di sini ya. Ini ya. Hasilnya ini. Ini jangan lupa di delete dulu terakhir kalau mau disimpan gitu. Ini di delete di sini.
Kemudian di sini file di sini ya. Kemudian save as di sini kayak gini aja. Misalnya mau ditaruh di download misalnya. Ya, di sininya diganti apa ya? XML data di sini. Ya, ini kasih nama aja. Misalnya pp21 1 gitu. Misalnya ini di save ya. Nah, oke, nanti tinggal di upload. Cara nguploadnya sama kayak cara ngupload gaji, cuma menunya di pp21 nguploadnya. Import data ini sama kayak gaji lah, cuma ini nggak bisa diupload nanti. Jadi sama ya prosesnya kayak upload gaji ya, cuma nguploadnya bukan di gaji, tapi di pp21. Ya, nguploadnya di sini. Seperti itu. Ini untuk yang BP21. Selain yang gaji kan dulu sudah pernah saya ajarin ya. Caranya seperti itu. Oke. Gimana teman-teman? Masih pada bingung? Oh, linknya nanti saya kirim ke WA ya. Link download XML-nya ya. Tadi caranya tadi diedit sendiri. Terus sebelum diupload dihitung dulu tarif-tarifnya. Bener apa enggak. Seperti itu. Ini enggak cuma buat TPP ya. Untuk yang honor pengelola keuangan juga bisa diupload ya gitu. Caranya sama. Atau honor tim atau honor apa. Yang THR sudah ada yang bisa ya Mas? Oh iya THR. Tadi yang bisa itu punya PSDA. Nah itu nanti di WA saja. Tapi yang PNS masih selisih Bu. Jadi THR gini Bu. THR itu kalau TER itu nggak bisa diupload per bagian-bagian, itu nggak bisa. Jadi harus digabung dulu. Kalau diupload per bagian itu nanti TER-nya itu beda perhitungannya. Gini maksudnya. Misalnya gaji pertama 3 juta. Kemudian gaji keduanya 3 juta dalam 1 bulan yang sama ya. Kemudian gaji ketiganya 9 juta gitu penghasilan ketiganya. Kalau TER kalau diupload satu-satu itu nanti lapisan TER-nya itu akan mengambil ke lapisan yang paling kecil semua tuh. Kalau yang 3 juta. Nah, kenapa gaji kita kalau THR sama 13 itu 1 bulan itu gede banget tarifnya itu karena lapisannya itu udah berlapis-lapis. Jadi mungkin yang biasa di TER yang 1 tiba-tiba mengambil TER yang 9 karena kan gajinya itu terimanya 3 gitu. Jadi di Korteknya pun seperti itu uploadnya. Caranya gaji yang ada di bulan itu misalnya Maret ya. Maret apa April kemarin? Berarti penghasilan gitu bunyinya ya? Maret. Iya betul, Maret. Maret ya, berarti gaji Maret ditambah dengan THR-nya itu ditambah baru dimasukin angkanya ke BPMP itu. Jadi nggak dipisah. Kalau dipisah ya nggak ketemu angkanya. Gitu. Cuman tadi yang kata di PSDA itu yang baru berhasil yang gajinya P3K. Yang PNS-nya belum berhasil. Jadi nanti gini Bu Sukma atau teman-teman yang lain. Coba dulu di XML-nya, kan nanti bisa dirumus kayak rumus saya tadi ya. Dikalikan aja tarif dikali dengan penghasilannya. Penghasilannya kemarin yang saya kasih template yang pertama, itu kan sudah saya kasih template ya. Jadi penghasilannya itu untuk pajaknya dikeluarkan dulu. Pajak tunjangan pajaknya. Dari brutonya ya. Yang diambil nilai bruto, pajaknya dikeluarkan dulu, kemudian saya lupa kemarin itu kayaknya pembulatan dan BPJS apa ya harus dikeluarin dulu dari brutonya gitu baru nanti digabungkan atau lihat rumus saya yang sebelumnya itu saya juga lupa. Emang kalau selisih nggak boleh ya Mas? Iya nggak boleh Bu ya. Kalau selisih dikit itu biasanya karena perhitungan SIM gaji dan perhitungan Korteknya itu beda. Biasanya selisih paling Rp1, Rp2 kayak gitu. Nah itu kalau THR kemarin kalau P3K selisihnya sedikit, cuman kalau yang PNS selisihnya banyak. Oh, sedikitnya berapa Bu? Rp1 dulu per orangnya? Ya sekitar itu kayaknya Rp1, Rp2.
Yo ya berarti masih aman itu. Biasanya karena perhitungan korteknya itu lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Iya lebih tinggi ya. Lebih kecil. Jadinya kan sisa depositnya bersisa gitu. Sisanya sisa plus. Artinya nggak ada utang pajak nanti pas dibuat SPT jadinya lebih bayar. Kalau nanti utang pajak kan otomatis muncul kode billing harus dibayar di SPT-nya. Apa kalau lebih bayar nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa Bu, biarin aja. Nanti minta balik aja, itu depositnya minta dibalikin. Kan kita bayar dulu deposit. Kalau SPJ-nya lebih kan ini apa bisa diminta balik kan? Ya, tapi kan ruwet Mas. Iya. Itu kalau misalnya mau restitusi pajak itu biasanya ya diaudit dulu pajaknya. Itu jelas. Ya, betul. Betul. Nanti bisa nanti malah jadinya nanti malah nggak lebih bayar Mas. Iya, betul. Saya dulu pernah Bu bayar restitusi pajak itu. Jadi yang diminta kekurangannya sama yang ininya nihil gitu Bu. Jadi ada kelebihan pajak sama utang pajaknya sama gitu. Jadi SPM-nya 0. Jadi masuk dari kas negara disetor lagi ke kas pajak gitu kayak gitu. Ada kayak gitu. Ya ada juga yang selisihnya sedikit. Tapi kalau ini mendingan biarin aja. Kalau cuma 1.000, yang penting jangan kurang Bu. Kalau kurang ditagih Bu, beneran itu. Gimana teman-teman? Itu nanti yang ini dioprek sendiri ya, yang THR ya. Rumusnya sama, cuma digabung nanti. Jadi penghasilan di bulan itu harus digabung dulu, masukin dulu ke Excel-nya ya. Terus mana Excel-nya di sampingnya dikasih rumus kayak tadi. Dikasih rumus tarif dikali dengan brutonya, nanti muncul angkanya berapa, kayak gitu. Nanti di total kan bisa di bawahnya. Nah, sama enggak dengan depositnya, deposit THR. Deposit THR nanti digabung dulu juga dengan deposit pajaknya ya. Deposit pajak, deposit gaji maksudnya. Nanti kalau udah sama berarti oke. Kalau selisih tapi sedikit ya nggak apa-apa. Asal selisihnya selisih lebih, upload aja. Kalau salah kan bisa perbaikan. Ini kurang 6 menit nih. Panggilan berakhir dalam 6 menit. Ada pertanyaan nggak? Yang lain. Untuk yang BP 2122 yang itu PPU apa namanya ya? Itu udah aman lah ya. 2223 ya. Bu Sukma. Sejauh ini aman kalau PU. Aman, ya. Berarti untuk deposit sudah dibuatkan bukti potongnya semua berarti ya? PU sudah, cuma THR yang belum, nggak bisa. Oh yes, mantap, keren. Yang lain seperti itu ya. Jadi nanti gini, kalau nggak dicicil, nanti di akhir tahun pusing sendiri beneran. Aku takutnya nanti malah ditagih sama KPP ini kok nggak laporan pajak gitu. Deposit itu sebenarnya ya kayak deposit. Itu nanti akhir tahun ditanyain sama ini kok kamu nggak lapor depositnya kayak gitu. Makanya kemarin awal-awal Kortek saya jelasin kalau deposit itu hanya sementara gitu. Yang dipakai itu SPT-nya sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada ya? Tinggal 5 menit. Berarti Kortek aman lah ya? Maksudnya nggak ada yang masalah lah ya selain yang THR. THR nanti di otak-atik sendiri. Oke, sekian ini udah selesai zoomnya nih. Udah dibatasi dari Google. Terima kasih. Nanti saya share videonya di YouTube. Terima kasih. Saya sebenarnya kalau gini pengennya itu ada yang jadi narasumber sebenarnya. Nanti lain kali lah ya. Lain kali nanti ya orang pajak Mas, coba Mas. Orang pajak mana bisa sih ngundang orang pajak? Ya kita aja, kita no, sama sebagai bestie loh. Bestie. Lah ya wong AR-nya beda-beda pendapat. Saya itu nganggap mereka bestie Bu, tapi mereka nggak nganggap saya bestie kayak gitu orang pajak. Nanti busuk masa ya. Jadi ini pemateri inaprop lah. Saya tak belajar Bu. Jadi pahala loh Bu. Saya itu hanya jubir Mas, hanya jubir. Iya, tapi kalau ada busuk mas saya jadi ini Bu benar. Jadi tadi saya grogi Bu kalau ada busuk mas saya jadi ini lagi. Oke lah, terima kasih ya teman-teman ya.
Ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.